Ya, saya ucapkan shalom kepada kita semua, saudara-saudara yang ada di dalam rumah, saudara sendiri berdua bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya bahwa Tuhan siap boleh memberkati kita dalam ibadah kali ini. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Ini kali yang kedua. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Disambung dengan ayat yang ke-11. PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Ya, oke. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8 disambung dengan ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, tadi kita sudah dengar ya. Kecil sekali ya. Saya buat di gereja di gereja kami itu ada screen besar, jadi masih kelihatan enggak? Saudara ukur mata saudara ya, micingin sedikit. Jadi saudara-saudara, waktu itu ada 3 ternyata. Yang pertama yang kita sebut dengan kronos. Ya, kronos itu waktu yang dapat diukur, misalnya dengan ukuran jam. 3 jam, 4 jam, atau ukuran hari atau bulan, misalnya 40 hari, 40 malam, ya bulan, berapa bulan, atau tahun, berapa tahun. Atau saudara-saudara, kronos itu bicara tentang deretan peristiwa yang mungkin terjadi dalam hidup. Makanya kalau saudara pernah dengar kata kronologi, ya ini bagian yang ini bagian ini, dari sekian yang terjadi, ini bagian yang di sini, ini bagian yang tengahnya seperti ini. Ya. Ini yang sebenarnya terjadi. Itu yang disebut dengan kronos. Tapi yang kedua saudara-saudara ada yang disebut dengan kata aion. Aion itu bicara tentang waktu yang tidak berujung. Dari kekal sampai kekal. Ya saudara-saudara, ini yang disebut dengan aion. Jadi dari kekekalan sampai kekekalan. Itu disebut aion. Tapi ada yang ketiga yang disebut dengan kairos. Ya saudara-saudara. Kairos itu waktu tertentu. Waktu dalam periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat tidak akan terulang. Kairos itu namanya. Bicara tentang kesempatan. Kairos itu waktu yang diberikan. Ada awalnya dan ada akhirnya. Dalam periode-periode yang pendek. Itu. Bukan urutan ya. Bukan juga waktu yang kekal. Tapi waktu yang terbatas. Itu yang disebut dengan kairos. Yang ya bicara tentang kesempatan atau momentum yang ada dalam waktu tertentu. Yang tidak ada dalam momentum yang lain. Nah hari ini saudara-saudara. Saya percaya tema ini sedang berbicara tentang kairos. Ya kalau
saya diberikan tema ini, dan saya mulai berpikir bahwa ini pasti yang dimaksudkan masih ada waktu, ini bicara tentang waktu ini, yang disebut dengan kairos. Next. Jadi selagi masih ada waktu, seperti yang hari ini kita akan dengar, saudara-saudara, bicara tentang kesempatan. Bicara tentang kesempatan dalam periode yang diberikan. Periode yang diberikan kepada siapa? Kepada saya, kepada saudara. Untuk itulah kita hari ini akan dengar. Masih ada waktu, masih ada kairos buat kita. Tapi saudara dengar nih ya, yang namanya kairos itu periodenya pendek. Tidak kekal. Bukan bicara tentang urutan-urutan, bukan. Tapi bicara tentang kesempatan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 90 ayat 10, dikatakan begini, masa hidup kami 70 tahun. Ini kan sering banget kita dengar ya. Apalagi di rumah duka. Biasanya banyak yang ngutip ini kan. Atau enggak usah di rumah duka lah. Kadang-kadang kita sudah mulai sering ngutip. Kita sering dengar soalnya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Kairos termasuk periode hidup. Dan periode hidup kita, Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kuat 80. Siapa di sini punya encim di atas 80? Pasti udah terbatas. Siapa punya orang tua yang sudah di atas 80? Pasti udah mulai agak lemah toh. Biasanya saudara-saudara umur 70 sampai 80 itu milik opa sama oma. Generasi saudara, ini kalau saya boleh meramal, itu turun 60 sampai 70. Jadi kalau misalnya saya ganti ini ayat, masa hidup kami 60 tahun. Kalau kuat 70. Saudara boleh lihat banyak orang-orang meninggal rata-rata di atas, di bawah umur 60. Tempat saya di Petamburan, saya berjemaat di Gereja Betel Indonesia Petamburan. Dalam kurun waktu, sebelum pandemi, dalam kurun waktu 5 tahun, itu kami kehilangan aktivis. Rata-rata mereka meninggal di bawah umur 60. Ya ada yang 47, ada yang 57, seperti itu. Pernah dengar pendeta Vetri Kumase enggak? Pernah ya? Dia meninggal 57, umur 57. Jadi kalau saudara ke rumah duka, ada yang meninggal di atas umur 70, pasti itu generasi orang tua. Kalau saudara udah jarang olahraga, pagi makannya bakso, siang kue tiaw goreng, malam mie tek-tek, ngafe melulu, saudara-saudara. Saudara ya kurang lebih 52 lah. Olahraga jarang, coba. Makannya begitu, lihat junk food. Saudara umur pendek lah, saya kasih tahu. Saya bukan peramal, tapi kan prediksi. Beda dengan ramal dengan prediksi. Prediksi itu kan berdasarkan pengetahuan. Nih kalau begini akan begini, itu berdasarkan pengetahuan. Ramal itu urusannya dengan kuasa gelap lah. Beda dengan nubuat. Nubuat urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau prediksi kan bisa diukur.
Saudara jarang olahraga, stres mulu. Saudara umur pendek pasti. Yakinlah. Semakin akhir zaman, orang semakin pendek umurnya. Belum faktor apa? Faktor virus. Yang akhirnya menjelma menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Ya, saudara masih pakai masker kan, itu kan artinya kita semua sama-sama mengakui bahwa ini ada kekuatan yang bisa membuat orang periodenya lebih pendek lagi sebelum waktunya. Tahun 2021 yang lalu, keluarga Bui, saudara-saudara, lebih dari 150.000 orang di Indonesia meninggal karena virus yang sekarang ini kita. Mungkin udah ratusan juta orang meninggal karena virus ini di seluruh dunia. Ini lepas dari habit buruk. Jadi dengar ya saudara-saudara, kalau bicara tentang kesempatan, periode yang diberikan kepada kita untuk hidup, ternyata kita punya kesempatan pendek saja. 60 tahun atau 70 tahun. Mudah-mudahan saudara masih sama kayak Alkitab 70 sampai 80. Itu kalau saudara tadi ya istirahat cukup, makan bergizi dan seimbang, saudara tidak terlalu stres, ya, saudara ada olahraganya, hati saudara bersuka cita, saudara bisa saya tetap aja segini. Saya jaga, nanti di dalam bagian-bagian tengah nanti saya kasih ada bicara tentang ini. Next. Jadi orang percaya memandangi periode yang pendek, patut memandang kairos itu sebagai persiapan bagi kekekalan. Lihat sekali lagi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda, siapapun saudara yang di rumah dengar nih, yang saudara sendiri berdua atau bersama-sama. Jadi kairos yang pendek yang diberikan Tuhan kepada kita, patut dipandang sebagai persiapan bagi kekekalan. Jadi kalau saudara kairos yang pendek ini hanya untuk pencapaian-pencapaian, untuk yang pendek ini berarti saudara keliru. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tapi sayangnya, ini Alkitab yang sudah simpulkan ya, manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ada periode-periode, ada momentum-momentum yang terjadi dalam periodenya manusia dalam rangka persiapan bagi kekekalan. Nah ini banyak yang tidak mengerti. Alkitab yang bilang, manusia tidak dapat menyelami. Ada waktunya ini, ada waktu ini, ada waktu untuk ini, ada waktu terjadi ini, ada waktu terjadi ini. Padahal dalam rangka persiapan Allah untuk membawa kita menjadi umat yang layak, berhadapan dengan kekekalan, berhadapan dengan aion, waktu yang tak terbatas itu. Alkitab yang bilang manusia tidak ngerti. Kalau saudara ngerti, maka saudara akan berespon seperti yang Tuhan mau. Tuhan yang ngomong banyak manusia tidak ngerti. Kenapa kok sakit? Kenapa aku kehilangan? Kenapa hari ini kok keuntungan tidak seperti 10 tahun yang lalu? Ya saudara lihat. Kalau kita tidak ngerti, kita akan terus bertanya, why? Tapi kalau kita ngerti, kita punya respon benar. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Ini bukan tahta putih ya. Ini pengadilan Kristus. Tahta putih itu bicara tentang orang-orang yang akan dihakimi. Jika namanya tidak terdapat dalam buku kehidupan, mereka akan dapat hukuman kekal dalam api neraka. Kekal bermiliar-miliar tahun, bukan 10 tahun hukuman, 20 tahun, bukan seumur hidup. Misalnya 50 tahun orang umurnya dihukum 50 tahun, bukan 200 tahun. Dihukumnya bukan 200 tahun. Dihukumnya bukan 1000 tahun. Dihukumnya bermiliar-miliar tahun, tidak berujung. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada interupsi, tidak ada kesempatan lagi. Coba bayangin, itu sangat ditentukan dari kairos, pendek. Tapi kalau bicara tentang 2 Korintus 5, ini bicara tentang reward. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Seperti yang Tuhan mau atau bukan. Setiap saudara tidak akan luput. Tidak akan luput. Dinilainya bukan cuma soal kebaktian loh. Nih. Saudara jadi pegawai. Pegawai itu dinilai Tuhan. Ini jadi pegawai yang bertanggung jawab atau enggak. Ada beberapa anak-anak muda yang mau ndak mau ndak bisa terlalu banyak melayani karena dia punya tanggung jawab sebagai pelajar dan mahasiswa. Di mana pelajar dan mahasiswa dinilainya? Yuk jadi mahasiswa dan pelajar yang bertanggung jawab atau enggak? Gitu. Jadi pedagang. Jadi bapak nih. Pria-pria dengar nih. Saudara jadi bapak nih. Entah saudara anak saudara masih balita atau udah mulai teens atau udah mulai youth. Saudara jadi bapak yang benar enggak? Itu, nanti dinilai. Jadi ibu yang benar enggak? Mertua nih, kalau saudara jadi mertua. Saudara jadi mertua yang benar enggak? Saudara jadi mantu. Semua area, enggak ada yang luput. Satu kali kita akan berhadapan dengan ini. Jadi kalau berbicara tentang kairos, kairos ini untuk yang aion. Yang tak terbatas nanti. Next. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak tuh ya nanti akan ada toh. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, kalau saudara baca ayat sebelumnya, apakah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, tahan uji? Di atas dasar apa? Di atas dasar keselamatan. Jadi jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat apa saudara-saudara? Upah, bukan mendapatkan keselamatan. No, saudara-saudara. Karya kita bukan untuk selamat. Untuk selamat karya Yesus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Kok agak lemes aminnya ya? Saudara dengar nih, selamat, tidak ada karya saudara. Kalau ada karya kita, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Agak berat ngomong aminnya ya di sini ya. Agak berat. Dengar nih, untuk selamat hanya karena anugerah. Tapi bicara tentang reward, dengar nih saudara-saudara, bicara tentang apakah saudara layak ntar berdampingan dengan Tuhan. Itu bicara tentang apakah saudara mempergunakan kairosnya Tuhan dalam hidup saudara atau enggak.
Saya khawatir ya saudara-saudara, saudara di sorga. Karena Yesus ya, karena keselamatan yang diberikan. Saudara bisa saja tidak lihat Tuhan. Saudara bisa saja saudara tidak diperkenankan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum lebih lanjut ya, saya kasih ilustrasi dulu deh. Tahun lalu, awal-awal Peduli Lindungi diluncurkan, adalah untuk mencek apakah dia sudah punya tiket vaksin atau belum. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi Peduli Lindungi itu diciptakan untuk mencek saudara ini sudah divaksin atau belum. Saudara sudah punya tiket atau belum divaksin. Kalau saudara tidak memiliki tiket untuk sudah divaksin atau belum, maka ada peraturan-peraturan, salah satu peraturannya saudara tidak boleh memasuki area-area tertentu. Sekarang ini udah mulai agak ketat lagi. Bukan vaksin yang nomor 2 yang dicek sekarang. Vaksin yang ketiga. Ya saya sudah vaksin yang keempat, saudara-saudara. Bukan vaksin yang ketiga. Bukan vaksin yang kedua, tapi vaksin yang ketiga. Tahun lalu, awal masih ketatnya, Indonesia tuh kadang-kadang suka begitu tuh. Awal-awalnya doang ketat. Diperiksa sama satpam kan. Sampai orang berantem-berantem loh, saya lihat. Wah Pak, kayaknya belum, ini nggak ketinggalan HP. Tapi saya Pak, bawa ini bukti Pak. Nggak bisa juga, terlalu kaku. Saking awal-awalnya tuh ketat begitu. Ya orang nggak boleh masuk mall. Saya tanya ya sama saudara-saudara. Apakah orang yang punya tiket vaksin, dicek oleh Peduli Lindungi juga oke, sudah benar datanya, lalu bisa masuk mall, dan orang ini bisa menikmati semua yang ada di mall? Belum tentu. Jawabannya pas itu, belum tentu. Belum tentu. Atau bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa di mall. Walaupun dia sudah masuk di mall, akhirnya dia cuma lihat-lihat doang. Kalau apa Pak? Kalau gagak punya duit. Saudara punya tiket nih, boleh masuk. Ya udah punya duit, masuk di mall, lihat-lihat doang. Habis lihat-lihat doang ngapain? Lihat-lihat lagi. Buru-buru banget gua. Habis lihat-lihat lagi ngapain? Lihat-lihat lagi. Udah capek dia duduk. Sambil duduk ngapain? Lihat-lihat lagi. Cuma lihat-lihat doang. Saya kasih tahu saudara-saudara. Jangan coba-coba ya saudara masuk ke salah satu restoran, lalu kau tanya ada orang lagi makan. Enak gak Pak? Enak gak? Itu orang yang lagi makan. Gila lu ya. Nggak kena. Nanya enak gak? Mungkin ya orang yang ditanya jawab juga ya. Enak. Jadi kalau saudara enggak punya uang, dengar nih, kau cuma lihat-lihat saja. Dapatkah saudara membayangkan atau mengerti apa yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. You bisa tidak punya apa-apa nanti di sorga. Di sorga tidak punya apa-apa. You bisa ada di sorga di tempat yang paling dihindari. Masa ada Pak? Satu kali Tuhan Yesus berkata begini, jika kamu menghilangkan salah satu dari hukum Taurat, bahkan yang paling kecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka kamu akan mendapatkan tempat yang apa?
paling rendah. Ini bisa dibuka Alkitab nggak? Punya aplikasi Alkitab nggak yang bisa ditampilin? Coba buka Matius 5 ayat 19. Saya takut saudara-saudara nggak percaya. Baca ya sama-sama ya. Semua baca. 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Di sorga ada tempat yang paling rendah. Bahasanya Paulus, nih lihat, saudara kalau mau lihat bahasanya Paulus kayak apa. Saya bacain tadi, coba PowerPoint-nya tadi ditampilin. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Lihat ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, karena dia membangunnya dengan kayu, rumput kering, atau jerami, ia akan menderita kerugian. Paulus tidak punya bahasa lain karena dia belum pernah ke tempat itu. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Pernah lihat enggak orang kebakar 80% tapi masih hidup? Mungkin saudara lihat ada kesaksian lah. 80% itu ukuran kena kebakarnya itu telapak tangan. Jadi kalau harus 80%, waduh, saya kasih tahu ya, 80% orang pasti hampir semua kulitnya mengeras, mengkilap. Ya kuping pasti copot, kelopak mata pasti hilang. Saudara punya ini pasti akan ketarik begini. Hidung nih, batang hidung pasti hilang kalau kebakar 80%. Dan mengerikan. Dia tidak bisa jadi guru sekolah minggu. Anak-anak takut. Dia tidak bisa jadi sales. Karena orang mau beli juga takut. Menderita enggak orang yang begini? Menderita. Dia bisa hidup. Paulus enggak punya bahasa lain untuk menggambarkan, you mau sekedar selamat? Saudara jangan sekedar selamat. Saudara akan selamat karena percaya Yesus. Tapi urusan saudara bisa berdampingan dengan Tuhan. Saudara bisa lihat Tuhan. Itu soal lain. Apakah saudara mempergunakan kairosnya Tuhan atau enggak? Next. Visi kekekalan. Ini yang seharusnya kita harus fokus. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Untuk medali, Pak. Atlet itu kalau betul-betul disiplin untuk medali. Yang tertinggi, Olimpiade. Saudara nggak perlu latihan kalau misalnya 17 Agustusan. Balap karung kan nggak usah latihan kita. Masa saudara latihan sebulan? Ngapain lu latihan olahraga? Gue mau olahraga balap karung nih. Kan nggak ada orang balap karung latihan. Tapi kalau udah internasional, tingkat Asia Tenggara, SEA Games, apalagi Asian Games, apalagi Olimpiade, maka atlet itu masuk karantina. Selain dia memang hari-harinya seperti itu, tapi untuk fokus.
Mungkin 3 bulan, 4 bulan untuk persiapan Olimpiade. Setiap hari dalam seminggu, pagi 3 jam, sore 3 jam. Lu gak boleh begadang, makanan mesti ditakar, mesti yang bergizi. Gak boleh sembarangan pergi-pergi. Harus disiplin. Untuk apa? Untuk yang fana. Untuk medali. Untuk uang. Itu juga belum tentu menang. Jadi saudara kalau mau menang, all out. Lihat ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka ini untuk medali, untuk uang, all out. Untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Kita tidak kelihatan all out. Dengar nih, you tidak dapat apa-apa. Saya kasih tahu. You memberi nggak all out, ya sekedarnya. Nyanyi nggak sekedarnya. Jadi bapak sekedarnya. Jadi song leader sekedarnya. Jadi singer sekedarnya. Jadi pegawai sekedarnya. Lalu mau mendapatkan sesuatu yang hebat dari Tuhan. Bocengli. Not fair. Nggak bisa. Saya kasih tahu. Nih kok di-compare. Orang muda, bapak ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada nih. Yuk kalau tidak kelihatan all out, mempergunakan kesempatan yang ada, yuk tidak dapat memenangkan pertandingan. Yakinlah. Kalau saja kita ini bisa menilai, kita kan bisa menilai. Anthony Ginting tidak bisa jadi ranking 1 lah, di situ masih ada Excelsen, di situ masih ada Momota, di situ wah begitu banyak. Dia ranking 6 sekarang. Dia tidak akan bisa jadi ranking 1. Kalau apa? Ya kalau dia tidak berjuang mati-matian. Coba, padahal dia udah keren banget itu, tapi tetap ranking 6 masih. Maksud saya saudara-saudara, Allah tuh ngomong pakai ilustrasi begini supaya kita ngerti. Next. Jadi saudara-saudara, visi kekekalan tuh bersama Yesus menata dunia yang baru. Alkitab yang bilang tuh saudara-saudara. Pada kali yang kedua ketika Tuhan Yesus turun, saudara-saudara, lalu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Nih di bumi kita ini saudara-saudara. Taman Harapan Baru masih ada. Saya kasih tahu. Semua negara-negara masih ada, tapi Tuhan yang akan memerintah. Kasih contoh itu sama Rusia, kasih contoh sama Amerika, kasih contoh sama China, kasih contoh sama Indonesia. Bagaimana cara menata dunia. Lalu saudara berpikir yang direkrut Tuhan adalah orang-orang yang sembarangan. No. Lihat ini. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan turut memerintah dengan dia. Jadi kan ada kalimat negatifnya toh. Jika kita dipandang tidak tekun, tidak all out, you nggak bakal direkrut. Nggak usah tingkat presiden, Pak, Bu, orang muda, nggak usah. Tingkat wali kota lah. Itu stafnya wali kota, itu orang-orang yang, pasti orang-orang yang hebat. Apalagi udah masuk tingkat gubernur. Apalagi udah tingkat presiden. Nggak sembarangan orang bisa direkrut oleh presiden. Kapasitasnya dia ukur. Dan saya percaya Tuhan bisa ukur saudara. Layak atau tidak berdampingan dengan dia. Coba lihat Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Bahkan ketika langit dan bumi yang lama ini berlalu. Lalu ada langit dan bumi yang baru. Sama. Kita akan turut memerintah. Mari coba cek.
Kira-kira saudara layak enggak kalau Tuhan adakan fit and proper test? Uji kelayakan dan kepatutan. Apakah kita layak berdampingan dengan Tuhan? Yang kedua, saudara-saudara, lihat, next. Visi kekekalan ini, penganugerahan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Pak. Melebihi nikmatnya jalan-jalan ke Eropa 7 hari. Nikmat gak jalan-jalan ke Eropa 7 hari? Kau punya duit. Wih, nikmat destiny salah satu liburan ke Eropa atau ke Amerika. Saudara gak punya duit banget ya? Bali masih oke. Kurang-kurang dikit Pangandaran lah. Kurang-kurang dikit Anyer. Kurang banget Ancol. Kurang banget Pantai Indah Kapuk. Itu ada pasir putih masih gratis itu. Datang aja. Tapi paling tidak akhirnya menikmati. Saudara, dengan kemuliaan kekal itu melebihi kenikmatan jalan-jalan. Melebihi babi hong, Pak. Melebihi tinoransa. Melebihi babi panggang karo. Saya kasih tahu, saudara-saudara. Melebihi, di sini yang paling enak mie babi di sini? Mie asui kah? Kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, melebihi seks. Saya kasih tahu. Ada kenikmatan gak? Ada kenikmatan di seks. Makanya orang, saudara-saudara, yang tidak puas, orang beli. Orang selingkuh. Kenapa? Ada kenikmatan. Kemuliaan kekal melebihi. Dipuja-puja orang nikmat gak? Nikmat. Makanya orang mau selfie di belakangnya Menara Eiffel. Mana ada orang mau selfie di belakangnya tong sampah? Kan gak ada kan? Di belakangnya pasti pemandangan-pemandangan keren. Lalu setelah kau selfie, kau posting di IG. Di Facebook. Mau ngapain? Posting di IG di Facebook. Jujur saudara-saudara, mau ngapain? Mau kasih tunjuk. Lalu setelah orang lihat, kau tunggu apa? Tunggu jempol sudah berapa? Lihat. Kalau yang like, waduh, baru 1 jam. Yang like udah 208. 3 jam yang like udah 700. Karena followernya banyak. Wah, keren banget. Melebihi dijempol-jempolin. Kemuliaan kekal tuh melebihi dijempol-jempolin. Dijempol-jempolin nggak bikin mereka bayar kuliah anakmu. Siapa yang kasih jempol bayar kuliah anakmu? Siapa orang yang kasih jempol IG saudara bayarin listrik rumahmu? Nggak ada. Kemuliaan kekal melebihi orang, ribuan orang tepuk tangan. Buat anak saudara yang mungkin juara vokal atau juara piano. Keren gak? Keren. Enak gak dipuja? Ih kerennya mobil lu ya. Ih lu rumah lu keren ya. Dengar nih. Orang cari ini. Padahal saudara-saudara satu kali kau dilupain orang. Pialamu akan berkarat. Sertifikat tidak lagi dibutuhkan. Cucu saudara akan buang kau punya piala. Yang sudah berkarat. Sertifikat nggak dicolek-colek, nggak dilihat sama cicit saudara. Ah siapa dia? Padahal kita buang waktu, buang tenaga, buang pikiran hanya untuk yang satu kali akan dilupakan orang. Bukan untuk kekekalan. Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana,
Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya tutup dengan ini. Next. Ini. Jika Anda masih hidup, coba angkat tangan semua. Please, ikuti saya. Angkat tangan. Angkat tangan. Please. Yang angkat tangan berarti masih hidup. Jadi kalau saudara ini masih hidup, dengar nih. Ya saudara-saudara, itu berarti Anda masih diberikan kesempatan. Saya akan baca satu ayat ya, saudara-saudara. Saya tidak tahu saudara pernah dengar ayat ini atau enggak ya. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, lihat ya, mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa sama anjing gak sebanding. Itu sekali gigit krek, itu tengkorak anjing langsung pecah. Jadi singa itu dibanding anjing, jauh singa lebih hebat, lebih besar, lebih keren. Tapi Alkitab berkata, singa yang mati dibanding anjing yang hidup. Itu anjing yang hidup jauh lebih berharga. Itu maksudnya sebenarnya gini, saudara-saudara. Manusia itu tidak dapat mengulangi apa yang sudah lampau. Bisa saja ada keburukan kan terjadi, kegagalan terjadi, hal-hal yang melakukan terjadi, itu bisa menjadi hiasan hidup kita. Tapi saudara-saudara dengar nih, kita tidak bisa mengubah. Namun masa depan untuk meraih pemulihan dan memiliki hidup yang berkemenangan hanya akan diberikan kepada mereka yang masih hidup. Ya kalau kita sudah mati, itu artinya sudah tidak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Jadi saudara-saudara, jika saudara masih hidup nih sekarang, itu berarti ada kesempatan untuk berkarya. Karena orang yang mati udah gak bisa lagi. Saudara harus syukuri itu. Kecuali saudara-saudara masih hidup. Ya, saudara bahasa Cinanya sabodo teing gitu loh. Saudara menyia-nyiakan ini. Lihat ya, nasihat firman Tuhan untuk orang-orang yang hidup nih. Next. Pergunakanlah kesempatan itu dengan bijak. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah kesempatan dengan bijak. Ada orang-orang yang masih hidup dengan sembrono, saudara-saudara. Mereka tidak bijaksana. Next. Jika hari ini saudara sehat, tadi saya suruh angkat tangan ya. Orang yang gak sehat sulit angkat tangan. Ya bahkan dia mau pergi ke gereja juga sulit tuh. Jadi kalau saudara hari ini pergi ke gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, coba angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3, angkat tangan. Yang di rumah Pak. Ayo. Ya kalau saudara bisa angkat tangan, saudara sehat. Apa artinya saudara-saudara? Artinya saudara diberikan kesempatan bisa beraktivitas. Tangkis. Saya umur 54. Tapi masih bulu tangkis. Ada orang bilang, wah Pak di atas umur 40 hindari olahraga bulu tangkis. Ya itu untuk orang yang gak pernah bulu tangkis tiba-tiba bulu tangkis. Mati kau. Tapi kalau sejak muda ya terus, biarpun udah mulai berumur,
Karena dia udah terbiasa. Jadi jangan yang tidak terbiasa main bulu tangkis. Kok mati di lapangan. Karena main bulu tangkis tuh ya saudara-saudara, walaupun tidak tingkat internasional yang tingkat atlet, tetap ada gerakan-gerakan yang cepat begitu. Banyak orang-orang yang tidak paham ini bisa mati di lapangan itu. Tapi untuk orang-orang yang terbiasa ya biasa dia. Dia bisa main 4 set atau 5 set bahkan. 1 set kan 2 kali. Seperti itu. Saya pagi after breakfast pasti saya minum teh hijau, Pak. Green tea. Siang after lunch sama. Saya seperti itu. Kalau ada kesempatan, ada berkat, saya beli suplemen lah. Walaupun tidak maniak suplemen, tapi paling tidak ada suplemen-suplemen tertentu. Saya lakukan hobi saya. Walaupun sesibuk-sibuk apapun, saya cari waktu, saya akan mancing. Saudara-saudara, saya tidak mancing di empang. Di empang tidak enak. Udah ketahuan ikannya. Kalau nggak lele, gurame. Kalau nggak gurame, mujair. Kalau nggak mujair, patin. Mancing di laut, Pak. Kita pergi mancing sampai ke Lampung. Saya mancing sampai ke Ambon, saudara-saudara. Sampai ke Momere. Saya menikmati. Kalau kita menikmati hidup, kita sehat. Kita senang, hati senang. Sehat loh. Istri-istri denger nih, kalau suamimu punya hobi jangan dilarang-larang. Suami-suami kalau tidak dilarang jangan geblek. Tanggung jawab. Jadi jangan hobi terus. Tapi saudara istri-istri, kalau suami saudara punya hobi, salurkan, dia sehat saudara-saudara. Tapi mesti seimbang ya, jangan hobi terus. Jadi saudara-saudara, bagaimana sehat? Istirahat. Istirahatlah 7 jam. Orang tua mungkin agak lebih pendek. 6 jam. Tapi untuk orang-orang dewasa muda, anak-anak muda, kau istirahat 7 jam. Jangan kau tidur jam 2. Itu juga ketiduran karena kau udah capek main HP. Kalau nggak capek mah terus bisa sampai jam 3. Lalu kau kuliah jam 7, mati kau lama-lama. Kau nggak bakal produktif. Seperti itu saudara-saudara. Makan buah lebih banyak. Makan sayur. Jangan pagi bakso, siang kue tiaw. Malam Kentucky pinggir jalan. Mati muda nanti. Jadi mari, kalau kita sehat, berarti kita dipanggil untuk beraktivitas untuk kekekalan. Bagaimana sehat? Bijaksana deh. Next. Jika hari ini kita bekerja, itu artinya apa saudara-saudara? Itu kesempatan untuk jadi penata layannya. Artinya saudara masih punya penghasilan. Kalau saudara masih punya penghasilan, itu berarti kesempatan untuk apa? Sokong keluarga saudara. Jangan foya-foya, kau investasi buat anakmu. Seperti itu. Lihat siapa yang perlu ditolong. Kalau saudara masih punya penghasilan, sokong keperluan gereja lokal. Jangan cuma protes. Sokong ladang misi, mari sokong hamba-hamba Tuhan. Mari bantu sesama orang-orang yang berkekurangan. Jadi kalau masih mau mendapatkan penghasilan, tindakan bijaknya apa? Miliki etos kerja yang excellent. Saudara denger nih ya, jangan sampai bos ngomong begini, ada lu gak ada lu kagak ngaruh. Bahaya saudara. Coba bos ngomong, ada lu, kagak ada lu, kagak ngaruh. Saudara berada dalam keadaan yang berbahaya itu. Tapi kalau misalnya ini perusahaan goncang harus di PHK. Misalnya 12 orang. Dari 40 orang. Lalu saudara dikasih tanda. Yang ini jangan di PHK. Ini berarti. Wah keren kan. Makanya saudara memiliki etos kerja yang baik. Saudara rajin. Saudara berkreativitas.
Saudara baik, memiliki karakter yang baik. Jangan malas saudara-saudara. Jangan bikin masalah, nipu lagi. Lagi kerja nonjok orang lagi. Aduh udah susah-susah kok nonjok orang. Sekarang ini saingan begitu banyak saudara-saudara. Kalau saudara nggak bijaksana, saudara bisa kehilangan mata pencaharian saudara. Nah, Tuhan ingin memberkati keuangan saudara. Tapi kepada orang-orang yang bijaksana dalam etos kerja. Mau dagang ke, mau apa ke, mari lakukan dengan bijak. Yang terakhir saudara-saudara. Jika hari ini saudara masih dengar firman, hari ini kan saudara masih dengar firman nih. Itu artinya kau diberikan kesempatan untuk jadi pelaku firman-Nya. Jadi kalau kita nih masih dengar firman, kan di luar sana orang udah gak mau datang ke gereja. Di rumah juga orang online juga Anda. Kita mana tahu saudara-saudara. Beda saudara-saudara gereja di rumah atau di dalam gereja beda. Tetap suasananya beda. Di rumah orang bisa off cam, ke kamar kecil sama makan pisang lagi. Aduh, udah kagak kusuk dah. Saya kasih tahu saudara-saudara. Tapi ada orang-orang juga udah gak mau ke gereja, gak dengar firman mereka. Jadi kalau saudara hari ini bisa dengar firman, itu artinya Tuhan sebenarnya sedang memanggil saudara untuk bertobat. Kalau ada di antara saudara masih simpan dosa. Saya tidak tahu. Gembala di tempat ini mungkin tidak tahu. Bahkan teman dekat saudara istri atau suami bisa tidak tahu. Tapi masa semua tidak tahu? Saya percaya Tuhan tahu. Kalau saudara diam, saudara setelah dengar firman Tuhan, kita bodoh. Kita mengabaikan kairosnya Tuhan. Kalau saudara masih dengar firman Tuhan, itu artinya saudara dipanggil untuk mengampuni. Mungkin ada di antara saudara sakit hati. Sama teman, sama suami, sama istri, sama mertua. Saudara, ini waktunya saudara untuk mengampuni. Saudara dipanggil untuk setia. Saudara dipanggil untuk seperti Yesus. Tindakan bijaknya, ya jangan buka celah saudara-saudara. Jangan buka celah. Jangan bikin acara hari Minggu. Itu kan buka celah. Nanti saudara tidak ke gereja. Jangan ngumpul-ngumpul lagi tuh sama pecandu-pecandu. Nanti kau jatuh dalam dosa. Jangan buka celah. Itu tindakan bijaknya. Ya saudara tahulah. Supaya saudara nggak malas, nggak keras hati, lalu murtad. Next. Jangan suka menunda. Ingat, menunda adalah tipu muslihat iblis. Menunda bukan cuma tindakan bodoh, tapi sebuah penghinaan. Kalau salah seorang dari saudara ditelepon sama Jokowi, karena dipandang menjadi salah satu mungkin yang bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan-perkembangan kerohanian. Lalu saudara nggak mau datang, bodoh saudara-saudara. Bukan cuma bodoh, saudara menghina dia itu. Ini sekarang Tuhan undang saudara untuk lakukan sesuatu. Saudara berlambat-lambat, bukan cuma bodoh. Kita sedang menghina Tuhan. Ingat, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Termasuk apa? Termasuk kairos. Jadi satu kali kesempatan memberi tidak ada lagi dalam hidup saudara. Mungkin saudara udah kehilangan pekerjaan. Atau mungkin punya duit. Tapi saudara tidak punya waktu lagi untuk memberi. Ini waktu yang paling pas. Jangan tunggu tahun depan Pak, Bu. Jangan tunggu minggu depan. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara hari ini, itu artinya ini kairosnya Tuhan buat saudara. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada waktunya orang keras hati. Ini waktunya untuk berbicara, menasihati orang. Karena apa? Karena mungkin kairosnya Tuhan masih ada buat saudara.
Amin.